Rekaman ini gue beri judul Agama Itu Tidak Ada. Kenapa tidak ada? Kenapa ini penting? Sebagai pembukanya seperti ini. Sudah terlalu banyak agama menjadi alat propaganda sehingga terjadinya banyak permusuhan, banyak pula perpecahan. Mengapa ini penting? Gue rekam, gue sampaikan terkhusus bagi putri-putri saya, mantu, hingga cucu saya. Kalau rekan-rekan yang secara tidak sengaja mendengarkan rekaman ini, mari kita belajar bersama. Siapkan dalilnya, karena saya juga butuh untuk belajar ya. Bisa di kolom komen dalilnya semua yang Anda merasa memang apa yang saya sampaikan ini salah ya. Sebaliknya, jika ternyata Anda yang kurang memahami apa yang telah Anda pelajari, Anda pun harus netral. Lihatlah ini sebagai suatu kebenaran. Setidaknya ini bukan pembenaran. Tahu pembenaran ya? Pembenaran itu memaksakan suatu kebenaran itu sendiri. Bisa untuk menutup-nutupi sesuatu, bisa untuk menang-menangan atau segala macam ya. Oke, berpulang ke situ. Saya melakukan disclaimer, apa yang saya sampaikan ini adalah yang telah saya pelajari, yang saya jalani hingga saat ini. Jadi prosesnya itu panjang. Dan rekaman ini adalah legacy buat putri-putri saya hingga ke cucu saya, mungkin juga bagi Anda dan seterusnya. Baik, kenapa agama itu tidak ada dan mengapa ini bagi saya penting untuk dibahas. Sudah semenjak lama ya, kita lihat dari mulai perang salib. Apakah sebenarnya perang salib itu perang antar agama atau karena politik, penguasaan wilayah, sampai ada urusan dagang di belakangnya, atau apa sebenarnya? Bergeser ke hingga yang masa depan nanti yang akan disebut dengan Armageddon. Nah, silakan tuh Anda pelajari Armageddon itu apa, terus kemudian sebab musabab perang salib itu apa, sampai berkali-kali terjadinya, panjang sekali, korbannya banyak banget itu ya. Di sisi lain, kenapa agama itu menjadi alat propaganda pemecah belah yang bahasnya itu seolah-olah seksi untuk diungkap, artinya begitu menarik. Oke, bahkan bahasa saya adalah sudah menjadi komoditas. Nah, inilah yang perlu, menurut saya, perlu di-clearkan sehingga baik saya maupun Anda bisa lebih netral melihatnya secara objektif. Padahal kalau kita udah berbicara mengenai agama, itu menyangkut sisi keimanan yang benar-benar subjektif. Jadi perlunya keheningan kadang-kadang untuk mencerna apa yang saya sampaikan ini. Ya, itu disclaimer saya tadi bahwa saya menggunakan bahasa saya sendiri dan berdasarkan apa yang saya alami, yang saya pelajari. Kembali kepada topiknya, agama itu tidak ada. Jawaban itu akan terjelaskan nanti. Simak terus rekaman ini. Jangan sampai Anda gagal paham. Bahasa saya gagal memahami. Karena Anda hanya sebatas tahu, mengerti, memaknai, memahami, sudah beda peringkatnya. Nah, kita lihat Armageddon itu apa? Dikisahkan bahwa Armageddon itu nanti adanya perang besar. Dikatakan seolah-olah perang antar agama. No, ya. Hindari pemikiran seperti itu sebelum Anda memahami agama itu sendiri apa. Karena akan ada satu kepentingan besar yang tidak bertuhan, yang tidak berbudaya, yang tidak beragama, itulah yang akan mendapatkan keuntungan jika sampai program adu domba mereka itu berhasil. Agama ABCD kemudian dikelompokkan, agama CDF dikelompokkan, dibenturkan. Pemenangnya ya dia juga. Si pemodal bisa jadi, saya bilang seperti itu, si pensuplai senjata. Bayangin kalau terjadi perang. Bisnis terbesar di jagat raya adalah perang. Ya. Mereka berbunuh-bunuhan, ya punya gelar pahlawan lah, punya gelar apalah yang buat mereka merasa bangga. Tapi ada satu pengecualian, kalau tanah Anda dijajah, Anda mempunyai hak kembali untuk mengembalikan kemerdekaan Anda. Pengecualian ya, sehingga disebut pahlawan. Kalau yang lainnya, yang datang untuk ambil sesuatu, tetap aja itu namanya penjajah. Dalam hati saya, ada satu hal yang lebih bahaya. Ya mencuri aja. Nusantara pernah dijajah lama sekali. Dan pada saat itu, Indonesia memproklamirkan dirinya menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke. Karena mereka memang meminta dirinya untuk merdeka.
memperoleh hak atas tanah tempat lahirnya. Hak ya, baiklah. Wajar kalau itu diberi gelar pahlawan. Geser lagi, apa itu budaya? Karena tadi saya inform, yang tidak berbudaya, yang tidak beragama, yang tidak bertuhan, itulah yang punya keinginan besar untuk menguasai. Budaya sendiri itu ceritanya gini, ada sekelompok orang melakukan tindakan yang sama. Karena itu kejadian itu berulang menjadi berpola. Bahasa lainnya adalah hasil budidaya olah pikir manusia terhadap lingkungan. Bagaimana mereka survive, bagaimana mereka bersosialisasi. Budaya itu banyak, sehingga di satu tempat, terutama di Indonesia itu banyak sekali budayanya. Makanan, pakaian, lagu, alat musik, bahasa, itu menjadi budaya semua. Sebagai contoh, kalau saya bilang gudeg, berarti Anda langsung asosiasinya ke satu tempat tertentu. Kalau saya sebut empempe, berarti Anda langsung ke tempat tertentu. Kalau saya bilang mandau, artinya apa? Kalau saya bilang misalkan reok ya, berarti apa? Kalau saya bilang keris berarti apa? Kalau saya bilang kujang seperti apa? Saya bilang rencong seperti apa? Itu adalah bagian dari budaya. Banyak sekali yang di-create orang di sekitar itu. Budaya itu di setiap tempat tidak sama. Kemudian budaya itu akan menular atau ditularkan. Terjadilah akulturasi budaya. Tapi ingat, ada satu pihak yang memang menciptakan budaya baru berdasarkan keinginan mereka sendiri. Contoh budaya yang tidak disadari adalah bahwa saat ini semuanya sudah mulai terlena oleh film-film, keindahan film, musik, segala macam, itu yang dikelola oleh satu tempat tertentu. Sehingga Anda seolah-olah percaya bahwa ada raksasa hijau, ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa menghilang, terus kemudian ada orang yang bisa menyelamatkan bumi. Mereka create sendiri. Sehingga anak cucu kita percaya. Dan pada saat itulah mulai terjadi penggelinciran untuk suatu penguasaan. Banyak hal yang akan saya bahas di sini, tapi akan kembali pada intinya adalah bahwa agama itu tidak ada. Kenapa sih begitu? Kita kembali dulu, kita lihat mengenai proses berpikir manusia. Proses berpikir ya, manusia mempunyai dua jalur informasi. Pertama yang kita sebut adalah logika, otak ya. Dia menerima informasi melalui panca indera. Jadi apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan segala macam, dia merespon itu semua dikelola di panca inderanya, semua masuk ke dalam otak ya. Ya, dia bersosialisasi dengan dunia di luar dirinya. Informasi itu ada di segitu banyaknya di sana melalui logika dia. Di dalam ya, yang kadang-kadang tidak semuanya bisa terjelaskan dengan logika. Sebagai contohnya, pada saat kita bicara kepada orang yang bisu maupun tuli, Anda bisa kasih tahu ke dia nggak rasa asin itu apa, rasa asam itu apa? Belum tentu. Sebabnya apa? Karena menerimanya berbeda. Tapi seandainya Anda tahu yang namanya Stevie Wonder itu hanya satu contoh kecil bagaimana dia mengelola kualitas vokalnya menjadi bagus, ya. Padahal dia tidak bisa melihat. Jadi setiap orang itu punya keunggulan masing-masing. Sehingga di sini yang saya mau informasikan adalah ada dua jalur informasi. Oke, kembali mengenai logika dulu. Pada saat Anda mendengar saya berbicara, lalu Anda menerima respon. Ini suaranya Bapak ini begini, suaranya Om ini begini, lalu Anda terima. Apa yang dikatakan pun Anda terima di logika Anda. Di sisi lain adalah hati Anda sendiri. Entah itu istilahnya apa, ada yang bilang kolbu, hati nurani, atau emosional, saya nggak tahu. Tapi karena semuanya tidak perlu dijelaskan dan tidak mungkin dapat dijelaskan dengan logika. Kita mempunyai keterbatasan logika. Nah, pada saat kita berbicara mengenai agama, maka logika seseorang akan menangkap agama sebagai suatu bentuk tertentu. Nah, inilah yang berusaha diseragamkan, kemudian masuk ke skenario yang besar, dan ini akan dibenturkan nanti di Armageddon. Belum sampai ya, tapi kita lihat ke belakang. Cepat saya inform pada Anda untuk mempelajari apa itu perang salib dan sekitarnya, dan sebelumnya itu apa. Sudah pernah terjadi sebelumnya juga. Dan waktunya panjang, jumlah korbannya pun banyak. Baik, apakah penjelasan tentang waktu? Waktu itu adalah ilusi, ya. Kenapa waktu adalah ilusi? Karena dari sini ke belakang sudah tidak bisa kita tarik lagi, kita ambil lagi datanya. Itu hanya menjadi kenangan, memori, recordingnya ada di sana. Masa lalu, semenit yang lalu pun sudah menjadi bagian dari masa lalu kehidupan Anda. Oke, dan itu rahasia yang Anda pegang sendiri terkait dengan
yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Anda punya banyak rahasia dong, setiap orang juga punya rahasia. Mengenai masa depan. Masa depan adalah dari sini ke depan, kita juga nggak tahu. Bahkan semenit berikutnya pun kita nggak tahu. Apalagi hari berikutnya, kita juga nggak tahu masih bisa bernafas, masih dikasih kesempatan untuk hidup atau tidak, kita juga nggak tahu. Kalau Anda mau bukti gampang, pernahkah Anda menghadiri upacara pemakaman seseorang? Atau pernahkah Anda mendengar bahwa ada beberapa rekan Anda, sahabat Anda, teman Anda, saudara Anda yang mungkin sudah tidak bersama lagi dengan Anda? Berarti kita pun mempunyai keterbatasan bagaimana kita mencerna waktu. Waktu itu apa? Ya, waktu. Waktu itu seolah-olah bergulir. Yang mana yang bergulir? Otak kita lah yang mencerna seolah-olah kita berusia sekian puluh tahun, dia usianya sekian, dan lain-lain. Sesungguhnya waktu yang ada adalah saat ini. Kenapa? Karena tidak bisa kita untuk kembali ke masa lalu, kita pun belum sampai ke masa depan. Sehingga kita nikmatin saat ini dengan kondisi ketenangan, kedamaian. Banyak orang masih memikirkan kesuksesan di masa lalu, sehingga itu berdampak rasa penyesalan. Wah, kan gue dulu pernah begini, tapi itu terjadi di masa lalu. Sampai kesalahan orang pun masih diingat-ingat terus, karena masih hidup di masa lalu. Ada lagi yang berangan-angan bermimpi terlalu jauh, padahal sebaiknya tidak perlu bermimpi, nanti jadi kacau programnya. Hidup berangan-angan itu tidak disarankan, ya. Walaupun dia ada yang bilang, go for your dream yang seperti apa? Nanti kita akan bahas secara detailnya dream yang seperti apa yang lebih sesuai untuk Anda. Ini masih kaitannya bahwa agama itu tidak ada. Nah, masih jauh kan rutenya kan? Tadi mengenai proses berpikir, saya ulang lagi, pada saat Anda mencerna kalimat saya, Anda berpikir dengan logika Anda atau Anda berpikir melalui hati Anda. Sebagai contoh, perbedaan antara logika dengan hati. Melihat berarti dengan panca indera, tapi menyaksikan adalah kegiatan hati. Karena ada sense di situ. Yang saya bilang tadi, pada saat ini, Anda menyaksikan sesuatu dengan rasa damai atau rasa tenang atau rasa panik atau rasa apa. Sementara mata Anda akan melihat peristiwa itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan Anda berada di satu tempat yang indah, bisa jadi di puncak gunung, bisa jadi di laut. Itu pasti dibarengi dengan suasana hati Anda. Maka sehingga ada orang yang kadang-kadang merasa nyaman sekali kalau berada di pegunungan. Ada seseorang yang merasa lega sekali kalau ada di bibir pantai. Nah, itulah kombinasi proses berpikir itu sendiri. Jadi sudah kita gabungan tadi mengenai waktu. Geser lagi, makin masuk detail ya. Mengapa agama jadi bahan bakar perang? Iya, pada saat kita berbicara agama, di logika bicaranya adalah apa, dan di perasaan adalah apa. Rasa percaya, keimanan, keyakinan, itu benar-benar terkait erat dengan tindakan berikutnya. Saya sambil ngerokok ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan tindakan berikutnya? Seperti saya sampaikan tadi di atas mengenai budaya. Budaya adalah produk agama atau agama adalah produk budaya. Ternyata kedua-duanya benar-benar saling mempengaruhi. Dan itu real, hanya diminta untuk kesadaran menerima sesuatu hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Lalu apa dampaknya sih? Ya, karena pada saat kita bertemu dengan seseorang, kita mengucapkan salam, itu adalah bagian dari memang sudah terpola ya, budaya seperti itu, karena kesantunan ada di situ. Tapi di situ juga berarti ada suatu hal yang memang logika kita minta, ya benar. Salam itu ada, salam segala macam. Jenis salam macam-macam itu ada, tapi itu adalah ungkapan untuk terbukanya relationship, sosialisasi. Nah, kenapa agama jadi bahan bakar perang? Karena pada saat kita berbicara mengenai agama itu ada di logika Anda, sementara agama itu akan terkait dengan keimanan, karena disitulah kita akan berbicara mengenai yang maha kuasa itu sendiri. Jadi pada saat setiap orang menyadari bahwa dia terkait, bahwa dia ada di alam, bahwa ada sang maha pencipta, ya, di level tertentu malahan ya, ada yang tidak percaya bahwa sang pencipta itu ada atau tidak. Ada yang bilang, ada yang membuktikan, kalau gitu buktikan bahwa sang pencipta itu ada. Saya lalu bilang, mendingan lu mati dulu dah, mati aja dulu ya, nanti kasih tau ke gua sang maha pencipta itu ada apa enggak. Nggak mau dia. Loh, tadi lu minta tanya sama gua,